Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fania Rayhana dengan NIM Akhir 107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas review artikel salah satu jurnal mengenai metode konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Artikel yang saya review adalah salah satu artikel dengan judul Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Peternak Domba, yaitu kasus pada rumah tangga peternak domba di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ini merupakan artikel yang saya review. Baik, pada artikel tersebut pertama-tama metode survei konsumsi pangan yang digunakan untuk menilai konsumsi pangan atau ketahanan pangan, yang dalam konteks ini adalah ketahanan pangan rumah tangga, yaitu adalah 24 hour recall. Dan metode ini dilakukan sebanyak 3 kali 24 jam. Nah, tujuan dari artikel ini itu mengukur status konsumsi pangan dan juga ketahanan pangan rumah tangga dengan diwawancarai, dengan cara respondennya diwawancarai untuk menceritakan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 3 hari terakhir, yaitu periodenya 24 jam selama 3 hari sejak wawancara dilakukan. Untuk repetisinya ini sebanyak 3 hari, 3 kali, dan jumlah sampelnya sebanyak 126 rumah tangga peternak domba. Nah, dari hasil review dapat kita tarik kesimpulan bahwa memang metode recall ini telah sesuai digunakan 3 kali 24 jam repetisinya. Namun di artikel tadi belum dijelaskan secara rinci apakah 3 kali repetisi ini dilakukan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Karena 3 hari non-konsekutif 24 hour recall itu dan juga termasuk di akhir pekan, menghitung di akhir pekannya juga, itu ternyata dianggap lebih representatif dalam menyajikan data usual intake-nya dari responden. Kemudian juga dalam artikel tersebut belum dijelaskan metode wawancara step by step-nya seperti apa, hanya diterangkan bahwa wawancara dilakukan 3 hari seperti itu. Namun standar dari AMPM mengenai 5 langkah step by step prosedur wawancara itu mulai dari quick list, forgotten food, time and occasion, detail cycle, dan juga final probe. Nah, kemudian terkait kelebihan dan kekurangan metode memang tidak dijelaskan secara eksplisit juga lagi-lagi di dalam artikel tersebut, namun beberapa kelebihan dari metode 24 hour recall itu adalah dapat menggambarkan pola konsumsi yang aktual di rumah tangga, kemudian memungkinkan perhitungan energi dan protein aktual. Kemudian kekurangannya adalah bergantung pada daya ingat responden dan hanya mempresentasikan konsumsi jangka pendek, bukan kebiasaan jangka panjang. Nah, ini juga telah dibahas beberapa kelebihan dan kekurangan berdasarkan literatur, yaitu diantaranya tidak terlalu mengganggu pola makan normal responden, kemudian cocok untuk survei populasi besar, kemudian meningkatkan tingkat partisipasi. Kemudian beberapa kekurangannya itu bergantung pada ingatan responden, estimasi porsi bahan atau menunya itu bisa jadi kurang tepat, serta butuh enumerator yang terlatih untuk wawancara yang baik. Nah, kemudian terkait pengolahan datanya, pengolahan, analisis, dan juga penyajian datanya, dalam artikel ini pengolahan datanya itu dikonversi menjadi energi dalam bentuk kilokalori, protein dalam bentuk gram menggunakan daftar komposisi bahan pangan atau yang kita kenal sekarang adalah TKPI, dan juga daftar konversi mentah matang, serta konversi daftar penyerapan minyak. Untuk analisis datanya, ini dihitung tingkat kecukupan gizi, yaitu energi dan proteinnya dibandingkan dengan AKG, kemudian dikombinasikan dengan pangsa pengeluaran pangan, karena ini untuk menilai ketahanan pangan ya artikelnya. Kemudian juga diklasifikasikan status ketahanan pangannya, kemudian menggunakan matriks. Jadi dikategorikannya antara tahan pangan, rentan pangan, hingga kurang pangan, dan juga rawan pangan. Ini lagi-lagi karena memang artikelnya adalah tujuannya untuk menilai ketahanan pangan rumah tangga. Kemudian penyajian datanya dalam artikel tersebut disajikannya dalam bentuk tabel distribusi rumah tangga menurut kategori ketahanan pangan. Nah, kemudian untuk validitas dan reprodusibilitas memang dalam artikel ini tidak disebutkan secara eksplisit. Namun memang memang metode 24 hour ini memiliki cukup valid dan juga konsisten untuk menilai konsumsi pada tingkat populasi, terutama bila menggunakan multiple pass dan juga enumerator yang terlatih. Namun, metode ini masih beresiko under-reporting dan juga dipengaruhi variasi harian. Nah, kemudian untuk potensi bias dan strategi menguranginya, tidak sama sekali dibahas dalam artikel ini, namun beberapa potensi bias yang dapat terjadi jika menggunakan metode ini. Yang pertama adalah recall bias, yaitu kesalahan ingatan responden, kemudian social desirability, yaitu mungkin responden menyebutkan makanan yang lebih baik saat diwawancara gitu agar terlihat lebih maksimal gitu, makanannya memang lebih bagus seperti itu. Kemudian juga day-to-day variation, jadi ini lebih ke perbedaan atau perubahan antar hari saja sebetulnya. Yang lebih menonjol biasanya memang di weekdays dan juga di weekendnya. Nah, untuk strategi meminimalisirnya, yang pertama adalah wawancara dilakukan langsung oleh enumerator terlatih, kemudian pencatatannya dilakukan dengan bantuan alat bantu, baik itu daftar makanan, foto buku makanan, mungkin juga peraga, food model, dan lain sebagainya. Kemudian juga ambil recalls di hari-hari yang tidak konsekutif, jadi memang jangan dilakukan berturut-turut untuk menilai variasinya. Kemudian juga dapat dilakukan triangulasi dengan metode lain seperti SQ-FFQ, FFQ, ataupun food record, atau bahkan biomarker, untuk semakin meningkatkan validitas dan reprodusibilitasnya. Oke, baik, itu tadi review jurnal yang saya lakukan. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.